bertemu lagi dengan saya Dewi Kalur Anggraini dalam acara Garda Edukasia. Di sini saya sedang berada di Wana Wisata Raden Sekar Park yang berada di Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Nah, wisata yang sudah ada sejak tahun 2019 lalu sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota maupun dalam kota. Nah, seperti apa sih keindahan dan juga keaslian dari Raden Sekar Park ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Lereng Wilis menyimpan sejuta kekayaan yang belum tersentuh. Salah satunya keindahan alamnya. Wana Wisata Raden Sekar Park yang berada di Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ini mengemas dan menyajikan keindahan alam pegunungan yang eksotik. Sajian taman bunga yang indah dilengkapi miniatur kincir angin ala negeri Belanda. Wisata ini sangat cocok untuk sekadar merefresh pikiran dari hiruk-pikuknya perkotaan. Bisa dilihat ya, di sini suasananya masih sangat sejuk dan juga asri. Banyak sekali jenis-jenis bunga dan juga warna-warnanya yang cantik. Selain bunga, di sini juga ada miniatur kincir angin. Jadi pemirsa nggak perlu jauh-jauh ke Belanda untuk melihat kincir angin. Suasana yang asri dan sejuk, Raden Sekar Park juga menyajikan rumah kurcaci dan spot foto unik berlatar pegunungan lereng Wilis. Wahana ini merupakan tempat wisata favorit yang paling pas untuk mengisi liburan Anda. Taman wisata ini baru saja dibuka 2019 lalu. Namun, sudah banyak wisatawan dari luar maupun dalam kota. Banyak pengunjung yang jatuh cinta dengan keindahan alam di Raden Sekar Park. Wana wisata ini dapat dinikmati oleh beragam usia dan dari beragam kalangan. Tempat yang masih sejuk dan asri menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Keindahan alam sekeliling menambah suasana wahana taman wisata menjadi lebih alami namun bergaya modern. Suasana yang tenang dan juga fotogenik ini sangat cocok untuk kalangan tua maupun kalangan muda loh pemirsa. Di sini juga tempatnya instagramable banget. Jadi kalian yang suka posting di Instagram, di WA maupun di Facebook, kalian bisa berfoto-foto di sini. Di sini juga disediakan 12 gazebo. Jadi jika kalian capek setelah berkeliling-keliling, kalian juga bisa langsung duduk di gazebo dan menikmati pemandangan yang ada di sini pemirsa. Selain keindahan alam, di Raden Sekar Park sendiri juga ada pekarangan kelinci. Untuk para pengunjung yang ingin memberi makan kelinci, disediakan rumput untuk memberi makan kelinci-kelinci imut tersebut.
lagi. Terus kalau yang aku tahu kan toiletnya kan cuma di sana ya, coba deh tambahin fasilitas lagi umum gitu ya. gitu kan. Ini kan belum ada ya toiletnya, jadi biar nggak jauh-jauh juga. Pokoknya intinya bagus, cuma aku nggak, penataannya kurang rapi. Enggak, pokoknya aku suka banget sama tempat ini, cuma emang jalannya aja jauh gitu dari sini ke bawah gitu kan. Udah itu aja sih. Tambahin kata mbakku no, pokoknya suruh nambahin. Terus apa lagi mbak? Tapi kalau aku boleh saran, coba deh tambahin kayak di Monas gitu ada air mancurnya, mungkin bagus. Mungkin dia saran doang. Nama saya Arif dari Ponorogo. Alhamdulillah sebetulnya wisata ini bagus. Mungkin pengairannya lebih diperbanyak karena bunga-bunganya sudah banyak komplit, tapi untuk sistem pengairannya kurang. Mungkin di musim kemarau ini kan harus perlu air yang banyak untuk mengairi tanaman-tanamannya ada di sini. Untuk selanjutnya mungkin yang diberdayakan di sini airnya diperbanyak lagi. Untuk wahananya mungkin sedikit demi sedikit diperbenahi, ditambah lagi, khususnya untuk tempat santai para pengunjung di sini. Dan lagi kalau ditambah satu permainan urban itu lebih baik lagi. Pengelola dari Taman Wisata Raden Sekar Park ini menjelaskan tujuan didirikannya wisata ini untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam di bidang pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam. Dan mengembangkan potensi wisata daerah dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian hutan. Tak hanya itu, adanya tempat wisata ini juga akan mengangkat sektor perekonomian warga sekitar. Wana Wisata Raden Sekar Park adalah salah satu perwujudan dan cita-cita LMPD Rizky Abadi, di mana pasca penerimaan SK Kulin KK pada tahun 2017 yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi di Dunus Forest Park. Saya Sumedi, selain sebagai penyuluh kehutanan yang mendampingi kelompok LMPD Rizky Abadi, saya juga sebagai anggota kelompok selama tahun 2002. Wana Wisata Raden Sekar Park adalah tempat rekreasi yang cocok, di mana keluarga bisa dimanjakan dengan kesejukan yang ada, bahkan pemandangan yang begitu alami, banyak berbagai pepohonan, yaitu pohon sonokeling, bahkan pohon jati. Tapi bukan itu aja, di sini banyak menyajikan spot-spot foto. Di antaranya di belakang saya ini ada rumah hobbit, kemudian bak tumpah yang mana Pak Raksasa mengeluarkan tumpahan berupa bunga, kemudian kincir Belanda, kemudian spot-spot kupu-kupu, tempat bermain anak. Di situ ada semacam edukasi, tantangan buat anak-anak, kemudian ada rumah kelinci. Kedepan wisata ini juga akan dibangun rumah pohon
Setelah rumah pohon, kemudian di bagian sebelah timur juga akan dibuat kolam koceh, di mana kolam itu bukan hanya untuk tempat bermain anak, tapi digunakan sebagai pengendali air. Selain kolam koceh, juga nanti akan dibuat rumah pohon, kereta gantung, sepeda melayang, dan masih banyak yang akan disajikan dan dibangun di tempat wisata ini. Selain itu, yang lebih menarik, ke depan wisata ini akan dikembangkan wisata edukasi yang akan direncanakan di tahun 2021 itu akan dibuat edukasi budidaya tanaman porang, kemudian edukasi budidaya lebah madu. Dan yang tidak kalah menarik, di sini juga akan disediakan area bumi perkemahan. Lengkap bukan? Dan fantastisnya, pembangunan wisata ini belum 100%. Banyak pengunjung yang antusias berdatangan untuk menikmati keindahan wisata di Raden Sekar Park ini. Yang datang di wisata Raden Sekar Park ini selain lokal Madiun, juga dari Ponorogo, dari Magetan, Ngawi, Pacitan, bahkan juga dari Jawa Tengah. Hari-hari biasa saja, dari pengamatan saya, itu pengunjung bisa mencapai 200 orang itu hari Senin sampai dengan Jumat, sedangkan hari Minggu atau hari libur itu bisa mencapai 500 orang pengunjung. Harapan dengan adanya wisata ini, selain dapat meningkatkan pendapatan pengurus dan anggota LMPSD Rizky Abadi, juga mempunyai harapan yang lain, yaitu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Yang jelas tujuan dari kelompok MPSDA ini dengan adanya wisata adalah bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam di bidang pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam, dan mengembangkan potensi wisata daerah dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian hutan. Dengan kata lain, kita berharap dengan adanya wisata ini, pendapatan masyarakat semakin sejahtera, tetapi hutan tetap lestari. PK bisa. Wana wisata yang buka setiap hari pukul 6 pagi sampai 5 sore tersebut mematok harga tiket masuk hanya Rp5.000 saja per orang. Jadi, Anda tertarik untuk mengunjungi Wana Wisata Raden Sekar Park ini? Wisata ini wajib masuk ke list liburan kalian jika kalian kesini. Selalu jaga kebersihan dan keasrian taman ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di acara Garda Edukasia selanjutnya. Sampai jumpa.